UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik di dalam maupun di luar negeri, kita akan mendiskusikan hari ini tema yang amat sangat penting terkait dengan wakaf. Di bulan Ramadan ini, tema ini serasa sangat sesuai karena Islam amat sangat mementingkan wakaf ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita, lihat yang berikut ini. Baik, kita akan perkenalkan masing-masing narasumber, nama, keahlian, dan mungkin jabatan. Kita mulai dari sebelah kanan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ja'far, Guru Besar Fakultas Ekonomi UIN Malik Malang. Keahlian saya atau guru besar saya ekonomi Islam. Ya. Saya kira begitu. Baik, Prof. Silakan sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Saya Aunur Rafiq, Doktor PhD. Sekarang menjabat di Sekretaris Prodi Jurusan Ekonomi Syariah S2. Asal dari Pulau Bawean. Ya, terima kasih. Dari luar ya. Baik, sebelah kiri saya silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnudin, mengajar di Fakultas Ekonomi. Ya. Keahlian saya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Berikutnya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Nama saya Dr. Misbahul Munir, LC.MEI. Saya Sekretaris Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Maliki. Bidang keahlian saya ekonomi Islam. Oh Terima iya. kasih. Oh, jadi di Fakultas Ekonomi sudah punya program doktor ya? Sudah Pak. Itu bidang apa itu? Ekonomi syariah? Ekonomi syariah. Alhamdulillah. Pak Misbah dulu katanya pernah kuliah di Mesir ya? Betul Pak Rektor. Di Fakultas apa? Di Fakultas Syariah Alhamdulillah. Al-Azhar University. Berapa tahun di sana? Saya di sana 4 tahun. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. SDM kita memang luar biasa. Pak Rafiq juga di luar negeri ya? Aslinya ya? Ya. Para pemirsa, nanti kita akan lanjutkan diskusi yang amat sangat menarik ini, tetapi lihat yang berikut ini. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, kita mulai dari Prof. Ja'far. Prof, wakaf ini kan amat sangat penting ya. Sesungguhnya wakaf itu apa? Dan mengapa Islam itu mengajarkan wakaf? Baik, terima kasih. Wakaf itu sebenarnya merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam. Iya, iya. Wakaf ini sebenarnya bisa dikembangkan, ya, hasilnya
Kalau wakaf itu kan bagaimanapun juga aslinya tetap harus bertahan. Iya, Kemudian yang digunakan untuk kepentingan umat itu adalah hasil dari pengembangan itu sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu wakaf mungkin tidak sama dengan zakat, ya. Kalau wakaf itu kan sewaktu-waktu kan kita bisa melakukan, ya. Kalau zakat kita terikat dengan haul dan ini jumlahnya, haul dan nisabnya, dan nisabnya, ya. Tapi kalau wakaf sewaktu-waktu, apalagi sekarang paradigmanya berubah. Kalau dulu orang itu sebagai wakif kalau sudah kaya, ya, sehingga pada akhirnya karena ada niatan untuk beribadah, kemudian mewakafkan sebagian kekayaannya, misalnya dalam bentuk tanah, apakah untuk kuburan, apa untuk masjid. Tapi sekarang paradigmanya akan berubah. Setelah adanya gagasan dari Profesor Dr. M. Amanan dari Bangladesh itu, bahwa sekarang sudah ada cash wakaf atau wakaf uang. Jadi yang sekarang sedang rame ya tentang wakaf uang, ya. Itu sebetulnya bagaimana, Prof, wakaf uang itu? Jadi wakaf uang itu prakteknya, ya. Itu sebenarnya kita tuh punya uang berapapun, itu bisa kita menyerahkan sebagian dari uang kita itu, kemudian nanti kita akan mendapatkan semacam tanda bukti bahwa kita sudah mewakafkan. Dan nanti dana pengumpulan wakaf itu nanti dikelola, kemudian setelah itu dikembangkan. Hasil pengembangannya itu bisa untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang kita berbicara tentang wakaf di bulan Ramadan ini, sebenarnya menurut saya sangat urgent sekali, ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena puasa itu adalah mempertajam rasa simpati kita, mempertajam rasa filantropi kita. Ajaran wakaf itu kan merupakan ajaran filantropi dalam Islam. Artinya ada kepedulian, ya, kepada orang lain, khususnya pada orang yang benar-benar membutuhkan. Bentuk kepedulian itu yang wajib itu adalah zakat, kemudian yang sunnah itu infak, sedekah, hibah, kemudian testamen, ya, atau wasiat, ya, wasiatnya. Kesemuanya itu bisa kita kelola, ya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang wakaf, memang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, karena masyarakat luas sekarang tuh masih banyak tertuju kepada penunaian zakat, ya, sedangkan wakaf masih sedikit sekali. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya pemerintah sekarang sudah menyiapkan regulasi, yaitu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian setelah itu diwadahi dengan Badan Wakaf Indonesia, itu sebenarnya merupakan goodwill atau niat baik pemerintah untuk memberdayakan potensi wakaf, ya, yang sebenarnya sangat besar sekali, ya, di samping potensi zakat di Indonesia. Dan itu sebenarnya yang perlu ditangkap dan perlu dieksplorasi dan perlu dikelola secara profesional, gitu. Prof, bisa enggak zakat, infak, sedekah, wakaf itu kemudian diorientasikan untuk APBN misalnya? Berapa sih misalnya anggaran yang dikelola oleh negara, ya, APBN itu? Bisa nggak begitu itu? Jadi wakaf yang produktif, ya, wakaf apa yang menghasilkan, kemudian zakat ini kemudian untuk menopang pemerintah. Ini loh sumbangan umat Islam dari zakat mereka, dari infak mereka, untuk masuk ke APBN gitu, dan nanti dirasakan oleh oleh bangsa Indonesia. Bisa nggak begitu, Prof? Sebenarnya gagasan itu untuk itu sudah ada, gitu lah. Bisa nggak begitu tuh? Ya, asalkan ada payung hukum dari pemerintah, saya kira bisa aja. Tapi kalau payung hukum, Prof sendiri perlu nggak begitu? Saya kira untuk sementara belum, ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan dana umat. Sebelum kiamat nanti, Prof. Lama-lama kiamat nggak terlaksana itu. Karena sebenarnya
tadi itu mulai dari zakat dan seterusnya termasuk wakaf itu kan dana umat gitu lah, khususnya umat Islam kan ya. Iya iya. Tapi kan boleh ya untuk misalnya APBN itu kan untuk pembangunan apa, misalnya untuk pembangunan jalan tol misalnya. Nah ini nanti kan ini loh, jalan tol ini dulu berasal dari zakat, dari infak, dari sedekah, bahkan dari wakaf misalnya begitu. Saya kira bisa ya. Karena ada kesepakatan kita bersama. Tapi perlu tidak? Kalau bisa itu perlu nggak sekarang nih? Kira-kira untuk sebentar ini belum. Sepertinya Prof pesimis begitu ya? Tidak pesimis. Kita umat Islam masih butuh. Gitu. Baik. Mungkin saya teruskan ke Pak Dr. Raufik. Pak Raufik. Pertanyaan saya tadi mungkin perlu dijawab. Bisa nggak kalau misalnya zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf ya, itu kemudian untuk membiayai APBN kita? Ya, bisa enggak misalnya? Kalau bisa, bagaimana rasionalnya? Atau dasar normatifnya bagaimana? Saya lihat itu kontroversi, Prof. Kontroversi? Iya. Kalau biasanya bicara Pak Raufik tentang... senang yang kontroversi. Memang saya hobinya situ ya. Ya. Memang saya suka yang begitu. Bagi saya, Prof, bicara tentang persoalan apakah wakaf itu bisa dijadikan APBN atau tidak, itu memang kontroversi. Apalagi persoalan sekarang wakaf tunai atau wakaf uang itu. Nah, saya ingin pendapat Pak Raufik sendiri bagaimana? Milih yang mana misalnya? Bagi saya, untuk APBN itu sudah banyak ada pajak. Pajak dari apapun itu sudah dipajakin kita. Gitu. Ya, bangsa ini sudah banyak mengeluarkan pajak. Kita sudah mengeluarkan pajak. Bahkan maaf terkadang tidak adil. Misalnya saya banyak uang ke supermarket dengan kawan saya yang tidak banyak uang, lalu beli baju yang sama, pajaknya sama. Itu persoalan itu. Jadi seharusnya Pak Raufik ketika beli baju itu berbeda dengan misalnya pejabat tinggi beli baju. Iya, pajaknya sama. Mestinya sama. Pak Rektor yang gajinya kecil, saya yang gajinya besar kan? Berarti saya pajaknya besar. Iya, kecil. Iya, saya yang besar gitu. Nah, ini membesar-besarkan diri. Itu simbol. Iya. Itu Mas, menurut saya kontroversi. Kalau bicara tentang persoalan apakah saya pernah dengar ya, tapi saya belum pernah baca sumbernya langsung. Katanya Al-Azhar. Nah, beliau ini nanti ya, Al-Azhar itu pernah memberikan dari wakaf ya, itu memberikan ke negara. Nanti mungkin beliau yang saya tidak akan teruskan lagi ya. Di Al-Azhar juga. Oh, pernah ke Al-Azhar? Berapa tahun? Senior beliau. Oh, berapa tahun? 4,5. Wow, kalau gitu pertanyaan saya relevan. Inilah saya sering mengatakan sesuatu yang tidak saya pikir tapi benar. Ya ini. Mungkin apa betul Al-Azhar itu pernah memberikan sumbangan kepada negara? Betul apa enggak itu? Bukan hanya Azhar sebenarnya. Ya, saya tanya Al-Azhar itu pernah? Iya, pernah bahkan memberi pinjaman pernah. Memberi pinjaman pernah, memberikan wakaf juga pernah gitu. Tapi dalam konteks tertentu yang saya lihat itu ke dalam konteks tertentu gitu. Dalam konteks wakaf, Prof. Gitu. Nah, itu saja jawabannya kalau persoalan itu, karena memang pada waktu itu memang negara memang sangat membutuhkan itu. Artinya sangat mungkin itu diadop oleh kita. Misalnya taruhlah misalnya kalau sebuah perguruan tinggi misalnya UIN Maulana Malik Ibrahim uangnya banyak misalnya sekian triliun. Nah, tapi ini kan negara, pasti ini dikuasai negara ya. Taruhlah misalnya UMM atau Unisma ya, dengan uang yang banyak itu sangat mungkin memberikan pinjaman atau memberikan hibah kepada pemerintah kota Malang misalnya, begitu ya? Kemungkinan seperti itu bisa. Hanya mungkin prosedurnya, karena bicara tentang wakaf, kalau kembali ke wakaf itu itu tergantung kehendak wakifnya gitu. Saya yang berwakaf, saya mau saya apakan ini gitu, untuk kepentingan beasiswa, kepentingan rakyat, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya, tergantung yang wakif itu saya untuk apa gitu. Makanya yang saya hormati Profesor Dr. Ma'ruf Amin itu ketika mewanti-wanti, nanti itu tidak akan kemana-mana, tergantung wakifnya gitu.
Walaupun tentu persoalan wakaf ini tetap dalam tanda kutip dicurigai gitu. Kenapa? Karena persoalan ini itu bukan hanya saya yang mempertanyakan, terutama di DPR gitu. Nah, dari Komisi 10 itu. Karena bagaimana misalnya, Tapi kalau waktu puasa jangan curiga melulu ya. enggak. Itu saya yang mengutip dan saya sampaikan. Nah, gitu. Iya. Karena persoalan dari Jiwasraya yang habis, bahkan sampai yang terakhir itu persoalan sumbangan sosial apa itu, dana sosial itu berapa triliun katanya gitu. Nah, itu yang masih dipertanyakan oleh kalangan masyarakat itu, khususnya umat Islam. Artinya kalaupun misalnya wakaf ini dikelola, itu pasti harus ada kontrol, maksudnya gitu ya. Kontrol yang betul-betul supaya tujuan awal ini sampai gitu ya. Untuk apa misalnya? Tapi yang jelas dengan wakaf itu umat Islam memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini. Itu kan al-yadul ulya, apa Prof itu? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas artinya yang memberi. Ya, umat Islam kan harus memberi ya. Ya. Jangan tangannya di bawah gitu. Ya. Ya, masih ada lagi Pak Rafiq. Satu lagi. Ya. Persoalan wakaf untuk sementara ini Ya. dia harus serahkan dulu ke masyarakat dulu. Gitu ya. Pemerintah jadi fasilitatornya saja. Ya. Tapi ini aspirasi Pak Rafiq ya? Ya, diantaranya ya saya gitu. Termasuk nanti El-Zawa itu. El-Zawa itu menurut saya tidak perlu zakat, tapi wakaf nanti. Kenapa? Karena persoalan zakat itu kan harus ada nisab. Ya kan? Ada haulnya. Nah, itu kalau itu dizakatkan, misalnya gaji yang 5 juta kemudian dipotong 113, 130, itu dari yang mana dipotongnya gitu. Itu ada infak, ada zakat, ada sedekah ya. Tapi umat Islam itu kan dianjurkan ya zakat, ya infak, jangan medit lah, jangan bakhil lah gitu. Pak Rafiq kan sudah kaya itu, jangan bakhil lah gitu kira. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber ini. Sebetulnya prakteknya wakaf itu bagaimana sih sebetulnya? Taruhlah misalnya ada wakaf diserahkan kepada lembaga kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah. Ini bagaimana prakteknya ini? Apakah diterima begitu aja atau ada wakaf yang produktif? Ya, jadi wakaf itu bisa diserahkan kepada yang sifatnya perorangan. Ya. Dia nanti sebagai pengelola, atau organisasi, itu juga bisa, atau pemerintah juga bisa, itu juga bisa. Nah, dengan catatan yang menerima wakaf itu sesuai dengan transaksi awal. Wakaf ini diperuntukkan untuk apa? Ada tidak syarat-syarat penerima wakaf itu? Misalnya pekerjaan harus ini, misalnya harus ini, terus harus amanah, indikator amanah itu apa, itu ada enggak? Ya, jadi diantara syarat minimal itu diantaranya dia harus orang Islam, ya. Kemudian berakal, anak-anak nggak boleh nerima, nggak boleh. Karena nanti bagaimana dia akan mengelola wakaf itu. Yang dewasa tadi itu baik laki maupun perempuan. Baik laki maupun perempuan. Boleh juga. Ya. Kemudian dia juga harus profesional. Oh, berarti harus ada tes penerima wakaf gitu. Iya. Jadi ada tes dulu. Harus untuk mengetahui bagaimana memastikan pengelolaan harta. ya? Ada. Jadi itu biasanya diserahkan
menyerahkan harta wakaf itu nanti ada maksudnya penerimanya, misalnya Pak Husnuddin misalnya, kan penerima misalnya dapat wakaf Gunung Kidul misalnya ya. Nah, apa Pak Husnuddin itu dites dulu apakah ini jujur, profesional itu terus dapat sertifikat itu? Biasanya ada kelayakan seseorang itu bisa mengelola wakaf atau tidak. Bagaimana cara untuk melihatnya? Dia sudah cukup pengalaman dalam hal manajemen ya, manajerial, wakaf gitu ya. Termasuk manajemen keuangan, pengelolaan yang lain yang bisa memastikan bahwa sikap amanah sesuai yang diamanatkan oleh ahli wakaf itu bisa dilaksanakan. Sepertinya penerima wakaf ini orang-orang fakultas ekonomi ya? Tidak harus ya, tetapi sepertinya kan harus bisa mengelola ini kan. Betul. Jadi orang lain juga harus memaksa diri untuk belajar ilmu ekonomi nantinya. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau begitu dalam fikih ini kan fikih ya, penerima wakaf itu perorangan, organisasi, kemudian pemerintah ya. Kalau Pak Husnuddin sendiri, pendapat Pak Husnuddin sendiri yang paling bagus itu diserahkan ke siapa atau apa? Ya. Ke ormas atau pemerintah atau perorangan? Jadi yang paling bagus adalah pihak yang paling beramanah untuk bisa melaksanakan amanat wakaf itu. Apakah itu perorangan, organisasi, atau harus ada kontes negara? Ya? Harus. Ada kontes ya? Jadi sikap amanah itu seperti apa? Kayak tadi menyambung pembicaraan, boleh nggak wakaf diberikan ke negara sebagai pengelola? Ya, betul. Ya. Kalau saya selama ada sikap amanah ya, baik dari aspek sistem maupun orang, itu bisa-bisa saja. Buktinya di masa Rasul APBN itu juga salah satu sumber pendapatan yang paling bagus itu dari wakaf. Tetapi dengan catatan itu tadi ya, ada sikap amanah ya. Kemudian dari sistem manajemen kontrolnya juga kalau cukup bagus. Logika ya, mana lebih dijamin amanah antara perorangan dengan pemerintah? Ya, kalau saat ini kelihatannya ya untuk indikator amanah itu kalau harus ada kriteria ya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat kriteria amanah itu seperti apa sehingga nanti bisa diletakkan apakah di perorangan atau di negara. Kalau konteks negara saya pikir sampai saat yang saya lihat sekarang itu belum waktunya ya. Belum amanah. Kalau saya pribadi ya, bukan orang ahli fikih saya ini. Justru saya berpendapat justru kalau diserahkan kepada pemerintah atau negara itu mudah dikontrol. Kalau perorangan gimana cara ngontrolnya? Kan nggak ada lembaga pengontrol penerima wakaf itu nggak ada ini saya. Jadi nanti ada Badan Wakaf Indonesia kalau di Indonesia itu yang perannya sebagai pengontrol ya, untuk regulasi juga. Ada petugasnya ya? Ya, ada di situ. Diantaranya untuk tingkat provinsi sampai ke wilayah kabupaten itu juga bisa dibentuk ya, termasuk juga di Malang bisa ada. Itu sebagai kontrol ya, baik dalam hal pengelolaan wakaf itu maupun pemindahan ya, ketika mau dialihkan ke apa ya, itu harus ada persetujuan dari Badan Wakaf. Kalau itu. Pak Husnuddin tahu nggak di kabupaten atau di kota Malang jumlah orang yang menerima wakaf itu berapa? Oh, saya belum punya datanya itu, Bro. Nah, berarti kan sulit ya? Sulit karena perorangan ini kan artinya nggak ada data ya. Taruh misalnya berapa orang yang menerima wakaf jangankan di kota ya, di kecamatannya sulit ya, jangan-jangan nggak ada datanya. Kalau cari data di mana? Di KUA bisa ya, karena ini atau ada terkait. Kita coba kapan-kapan kita ke KUA. Apakah KUA punya data berapa orang yang sudah menerima wakaf? Kalau Pak Husnuddin yakin ada apa enggak? Saya yakin kalau saya yakin ada atau tidak ada. Yakin ada atau tidak ada. Kalau saya yakin tidak ada kayaknya. Oleh karena itu mungkin inilah sesungguhnya kontradiksi. Jadi kalau kita yakin bahwa ini lebih amanah ke pribadi itu berarti harus ada lembaga pengontrolnya. Karena ini kan
wakaf itu kan masalah pabrik ya sebetulnya ya, pabrik ya. Dan itu nanti ada sertifikatnya biasanya. Oh iya, artinya yang wakifnya itu menerima sertifikat. Betul. Baik, kita lanjutkan ke Pak Misbah. Pak Misbah, Iya, Prof. sebetulnya dasar-dasar wakaf itu apa sih? Apa sih ada Al-Quran misalnya? Iya, baik. Al-Hadis itu kita dianjurkan untuk wakaf itu ada enggak? Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Jadi wakaf itu hakikatnya adalah al-habsu. Al-habsu itu menahan. Jadi menahan barang yang itu untuk kepentingan sosial. Kenapa ditahan? Agar supaya manfaatnya tidak habis sekali pakai. Agar supaya manfaatnya itu bisa mengalir secara terus-menerus. Gitu ya. Jadi inilah yang kemudian disinggung dalam salah satu hadis. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi setiap anak Adam itu ketika nanti itu meninggal itu akan terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Nah, sodakotin jariyatin ini para ulama menafsirkan ini lebih dekat kepada makna wakaf. Yakni wakaf. Ya, al-wakfu. Karena apa? Karena memang dalam masa Nabi, kalau kita lihat di hadis Nabi maupun ayat Al-Quran itu nggak ada kata-kata wakaf, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi itu merupakan istilah yang dibuat oleh para ulama yang sebenarnya substansinya itu ya amal jariah itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dasar ataupun dalil daripada wakaf itu adalah sunnah atau hadis Nabi yang sifatnya fi'li. Bukan dalam bentuk ucapan. Fi'li itu dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan sebagainya, yang itu mereka memberikan semacam infak dan sedekah itu untuk dalam jangka panjang. Jadi inilah yang membedakan antara wakaf dengan sedekah, infak dan yang lain yang itu jangka pendek. Sehingga dalam Islam itu ada yang ajaran filantropi itu ada 2 macam. Ada filantropi yang itu jangka pendek, itu infak, zakat, sedekah itu. Yang jangka panjang filantropi itu adalah wakaf itu sendiri. Sehingga karena ini adalah sifatnya jangka panjang, maka dalam wakaf ini harus ada pengelolanya. Biar apa? Biar manfaatnya itu nanti itu terus ada, terus mengalir, nggak habis pakai gitu ya. Artinya bisa dikelola secara profesional dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam ya dalam jangka yang panjang. Sehingga di sini nanti amal jariah itu nanti itu akan terwujud. Ini dalam bahasa teks itu lebih diwadahi sodakoh ya, sodakoh jariyatin gitu. Nah, jariah ini yang menandai wakaf yang barangnya tetap, tetapi apa namanya, nilai lebihnya itu yang dimakan. Nilai lebihnya itu terus menerus itu jangka panjang. Al-Quran yang menggunakan diksi sodakoh tapi artinya zakat. Khud min amwalihim sodakotan. Sodakotan bimakna zakat. Tapi dalam konteks hadis tadi itu idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salatin sodakotin jariyatin. Sodakah ini bimana wakaf. Gitu. Ataupun yang mirip-mirip dengan wakaf, tapi ini nanti manfaatnya ini untuk jangka panjang begitu. Luar biasa. Saya kira kita jeda sebentar dan nanti kita akan lanjutkan. Lihat yang satu ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Prof, sesungguhnya umat Islam itu kan mengikuti ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu dalam konteks berbagi, tauzi'ul amwal, itu banyak sekali. Ada sedekah, infak, zakat, bahkan ada wakaf ya. Dalam konteks Indonesia, selain kita bayar pajak, jizyah, tapi juga jizyah ini juga membayar yang lain-lain. Itu artinya apa? Apakah artinya umat Islam atau Islam itu sesungguhnya amat sangat dianjurkan untuk berbagi? Iya.
Memang itulah sebenarnya ajaran Islam. Oleh karena itu kalau misalnya kita kembali ke wakaf ya, jadi potensi wakaf itu sebenarnya diestimasikan itu memang di bawah zakat. Itu diestimasikan bisa terkumpul sekitar 200 triliun. Tuh, Masya Allah. Ya. Oleh karena itu 200 triliun ya. Iya. Wakaf kalau itu dikelola dengan baik ya. Ya. Nah, oleh karena sebentar Bob, ini biar ada perbandingan aja. Sedang APBN kita tiap tahun itu berapa? Saya kira di bawah 200 triliun ya. Udah, kalau sekarang sekitar 2000 triliun kalau sekarang itu kan. Oh gitu, iya. Masa Prof? Iya. Iya. 2000 triliun. Kemudian gini, oleh karena itu dengan melihat potensi itu, makanya wakaf ini perlu dieksplorasi dan dikelola secara profesional. Kalau saya lihat bahwa pemerintah sudah mempunyai goodwill, artinya sudah menyediakan regulasi, kemudian menyiapkan wadah untuk mengelola. Cuman sekarang kita nunggu respon masyarakat. Nampaknya respon masyarakat ini masih lemah. Oleh karena itu perlu ada literasi. Di sinilah peran tokoh masyarakat, peran pendidikan. Kemudian sekarang kita lihat berapapun dana dari wakaf yang terkumpul, maka harus ditunjukkan bahwa dana yang sudah terkumpul itu perlu dikelola secara profesional, sehingga pada akhirnya ada semacam trust, kepercayaan masyarakat ya, bahwa sebenarnya wakaf itu banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jadi punya wakaf itu amat sangat bermanfaat bagi masyarakat sendiri ya. Kalau misalnya hari ini kita wakaf uang, siapa yang menerima? Saya. Siapa yang menerima, misalnya apa lembaga, misalnya apa NU, Muhammadiyah. Tapi jangan perorangan ya. Kalau perorangan ke Pak Rafiq nanti saya khawatir siapa yang mau ngontrol. Iya. Ya nampaknya kalau tidak keliru, dompet duafa itu termasuk yang mengelola wakaf ya. Jadi tawaran penerimanya banyak. Ini kan jadi apa ya? Jadi susah. Artinya potensi itu tidak dikelola yang apa ya, yang dengan manajemen yang bagus ya, sehingga kita bisa ngontrol berapa sih sebenarnya potensi wakaf umat Islam seluruh Indonesia ini. Kalau satu persatu orang bisa menerima kan jadinya sulit, Prof. Itu harus selektif ya. Artinya apakah Prof sendiri berpendapat bahwa sungguhnya wakaf ini harus dikelola gitu, siapa yang mengelola nanti gitu, dikelola bersama gitu, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya begitu ya, peruntukannya gitu ya. Jadi luar biasa. Saya lanjutkan ke Pak Dokter. Apa saran Pak Dokter terkait dengan pengelolaan wakaf ini agar punya nilai lebih ya? Karena mungkin ya untuk dari wakaf ini sendiri kan bisa digunakan untuk membiayai anak-anak miskin menempuh studinya ya, untuk membangun rumah misalnya ya, untuk mencarikan pekerjaan atau membuat industri yang memungkinkan banyak masyarakat yang kerja di situ. Ya, gimana? Wakaf itu ada dua. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Kalau yang bergerak termasuk diantaranya uang. Yang biasanya yang tradisional itu yang tidak bergerak seperti tanah untuk masjid. Dan itu untuk mengelola itu modelnya macam-macam, Bro. Kalau seperti di Singapura misalnya, itu nanti dijadikan kalau ada tanah yang kurang produktif diganti, dibelikan kepada tanah yang diproduktif, sehingga menghasilkan misalnya hotel dan lain sebagainya. Meskipun di masyarakat kita hal begitu belum ya, karena nggak boleh ini wakaf, nggak boleh dijual gitu ya. Makanya perlu literasi itu. Nah terus yang kedua, kalau yang paling efisien untuk mengembangkan potensi wakaf itu di wakaf tunai itu. Nah, di wakaf tunai itu nanti ada dua, ada yang sifatnya alurnya itu kepada untuk konsumsi, ada yang sifatnya kepada produktif. Nah itu kedua-duanya itu menjalin, mendorong untuk kepada pemasukan pajak sebenarnya, pajak ke negara. Misalnya orang semakin banyak
mendapat wakaf, Ya, ya. dan misalnya dia daya belinya semakin bagus, Ya, iya, betul. permintaan produksi semakin banyak, Iya, iya, iya. akhirnya terus bergulir jadi pajak. Ya, 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 ya. Begitu juga yang produktif kayak gitu Iya, iya. juga, sehingga semuanya sebenarnya alurnya ke pemerintahan. Pemerintah gitu ya. Negara sebenarnya. Iya, iya. Artinya kalaupun kita berikan manfaatnya kepada masyarakat, itu artinya juga membantu pemerintah kan? Pasti. Ya. Nah, jadi sesungguhnya apa itu? Umat Islam sungguhnya ingin membantu negara, ingin membantu pemerintah kan gitu dengan ajarannya itu ya. Ya pasti, karena dia rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bicaranya tentang persoalan kesamaan, keadilan, Iya, iya, iya. kemudian kontrolnya kontrol tauhid, amanah dan lain sebagainya. Oh, ya, ya, ya. Sehingga tidak ada yang sebenarnya yang tersisa bagi dalam konteks wakaf itu, khususnya wakaf ya, Ya, ya. yang kemudian dapat menyengsarakan kalau dikelola secara baik. Baik, baik. Wakaf ini justru akan mengurai, merupakan solusi ya bagi kebuntuan, kesengsaraan ya, kata Pak Rafiq tadi ini. Ini gimana menurut perspektif seorang ahli manajemen ekonomi ya? Ahli ekonomi atau manajemen ini? Islam. Ekonomi Islam. Ya, ini supaya bagus ini dikelola bagaimana? Ya, yang pertama harus membangun persepsi dulu. Ya. Persepsi masyarakat, Ya. Bagaimana terkait dengan wakaf itu seperti apa. Wakaf tidak harus mahal, ya, cukup dengan 1.000 misalkan. Ya. Oh, misalnya kita ini ya, hari ini misalnya ya, saya lihat uang saya berapa, misalnya. Loh, ada 50.000. Ini bisa diwakafkan? Bisa. Ini saya wakafkan. Bisa Ini wakaf, tinggal nanti cari siapa yang bertindak sebagai penerima wakifnya, nadirnya. Ya. Misalnya saya akan wakaf lewat Pak Kusnudon. Ini boleh. Terima. Nah, ini maunya diserahkan kemana? Ke nadirnya. Kita Nadirnya nanti cari siapa? nadirnya, ya orang atau badan atau lembaga yang memang dia sudah Itu punya kan masih sertifikat. nakiro. Ini harus marifat. Kalau saya serahkan wakaf 50.000, Pak Kusnudon mau serahkan kemana? Ya saya wakafkan ke yayasan atau lembaga atau masjid secara langsung. Berarti kan belum dikelola dengan baik ya. Iya. Karena masuk pilihan itu banyak sekali. Yang baik bagaimana sebetulnya? Yang baik ada memang badan wakaf sebagai pengelola yang profesional. Ya. Itu harus ada. Mungkin itu yang dimaksud oleh pemerintah ya, supaya terkontrol begitu. Terkontrol. Ya. Termasuk UIN juga sebenarnya bisa membentuk badan wakaf yang profesional. Berarti wakifnya tidak perlu harus dapat tanda terima atau sertifikat kan? Masa 50.000 ini terus dapat sertifikat? Ya, untuk kan ini nggak cukup untuk membeli kertas itu. Betul. Tapi sertifikat itu dibutuhkan untuk harta yang nilainya mungkin besar, yang dimungkinkan akan terjadi potensi konflik. Oh, berarti sebetulnya yang dikasih sertifikat itu orang-orang kaya. Kalau miskin nggak perlu dikasih sertifikat. Tidak juga ketika dia memberikan wakaf yang bisa yang bisa mengeluarkan wakaf jumlah besar itu sebenarnya bukan hanya orang kaya saja ya. Jadi orang miskin. Orang miskin mau wakaf 1 miliar kan nggak mungkin. Orang yang kelihatan miskin tetapi dia sangat berminat ya. Orang kaya tapi kelihatan miskin. Untuk berminat mengeluarkan harta wakaf, dia akan berusaha. Dan itu di dalam konteks kekinian wakaf ini menjadi sangat penting karena potensinya besar. Kalau wakaf uang itu berarti ada prosedurnya. Misalnya kita tahu rekening penerimanya, kapanpun dimanapun kita bisa kirim kan ya. Dan ini tidak perlu lagi misalnya kita punya bukti bahwa kita misalnya wakaf. Itu lebih bagus ya. Saya ke Pak Misbah. Bagaimana mungkin enggak kalau kita misalnya wakaf uang ya di jalan atau di mall atau karena ada ATM kita wakaf gitu aja. Itu sah menurut hukum. Oke. Gini Pak Rektor ya, saya sebenarnya pengen ngomong banyak tadi itu. Jadi
saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Husnuddin. Jadi ini sekaligus saya itu menantang Pak Rektor ini. Sebenarnya kita itu sudah punya lembaga. Lembaga apa? El-Zawa. El-Zawa itu singkatan kalau nggak salah zakat, infak, wakaf. Cuman selama ini peran El-Zawa dalam pengembangan untuk wakaf yang produktif itu belum begitu kelihatan. Makanya saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Husnuddin tadi itu, bahwa kita perlu ada gerakan Pak Rektor. Gerakan apa? Gerakan wakaf. Bahwa wakaf produktif, maksud saya wakaf itu mudah dan murah. Wakaf itu tidak harus mahal. Wakaf itu nggak usah 50.000, 5.000 aja jadi. Nah, nanti tinggal gampang nanti. Tapi ini kadang-kadang kan apa ya, pegawai kita kan keberatan ya untuk itu. Itu baiknya gimana? Termasuk Pak Misbah juga keberatan? Tidak, kalau saya asal ada kebijakan dari Pak Rektor, insya Allah semua jalan. Kebijakan ini sudah sejak dulu dan ini sudah jalan. Mungkin tinggal ditingkatkan ya. Ya, mungkin. Tapi mungkin ini adalah satu pilot project. Ya. Dan ini tidak harus UIN aja, tapi UIN juga nanti ingin bahwa yang mengelola zakat, mengelola infak, sedekah dan wakaf itu betul-betul ya dikelola dengan profesional dan manfaatnya itu besar. Bahkan pikiran saya itu justru APBN itu disumbang dari situ, ya kan? Tapi kan masih kontroversial tadi, kan belum waktunya. Kapan waktunya? Mungkin sebelum kiamat ya. Jadi saya ingin menyambung Pak Rektor. Jadi itu sebenarnya simpel aja sebenarnya. Simpel aja. Asal apa? Bagaimana cara mereka, tidak hanya karyawan, mahasiswa bisa kita libatkan. Asal apa? Kita ini bisa membuktikan bahwa uang yang terkumpul itu wujudnya jelas, manfaatnya jelas, keuntungannya jelas, dan itu semua transparan. Dan itu keuntungannya banyak. Tadi saya sudah sempat menghitung Pak Rektor. Jadi asumsinya mahasiswa kita itu sama karyawan 17.000 ya? Iya, 17.000 ditambah 1.254. Saya tadi itu menghitung nggak sampai 17.000, 15.000 aja, 15.000 aja. Asumsinya harus real. Oke. Ya. Ini kan puasa kan? Iya betul. Jadi katakanlah itu 17.000, itu kita ini 18.254. Iya, oke. Jadi per mahasiswa dan karyawan dan dosen itu 5.000 saja per bulan. 5.000 saja per bulan. Itu terkumpulnya selama 1 tahun itu lebih dari 1 M. Dan 1 PM ini itu kalau untuk membuka 1 M ya 1 tahun. Seharusnya itu 10 M ya. Enggak, misalnya untuk buka kantin atau warung bakso di kampus di sini. Itu kan keuntungannya sangat banyak dan itu mengalir terus. Itu kantin atau toko ataupun nanti warung apa yang lebih gede, atau nanti kalau dananya besar itu nanti itu beli ruko di daerah Suhat itu disewakan per tahun itu 125 juta. Baik. Ini saya kira tantangan bagi Sekretaris Prodi S3 Ekonomi Syariah Pak Misbah ya. Jangan hanya berkutat di dalam hal-hal yang teoretik ya, harus praktik. Dan Pak Husnuddin dan Pak ini. Jadi kalau dipotong untuk El-Zawa itu jangan bakhil ya, nggak boleh bakhil ya. Jadi ini saya kira gagasannya luar biasa bagaimana El-Zawa itu dibangkitkan kembali Pak Misbah ya. Dan Pak Misbah sebagai pengelola Prodi S3 Ekonomi Syariah harus bertanggung jawab di situ. Kalau enggak, apa artinya gitu ya? Artinya adalah kalau program studi itu menghasilkan orang-orang yang expert dalam bidang ekonomi dan ini bisa mensejahterakan bukan hanya umat Islam menurut saya, tapi seluruh bangsa Indonesia ini. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif
yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis, bagaimana yang seharusnya, dan tidak menyia-nyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.